Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Kita kedatangan tamu, kami mengucapkan selamat datang Ibu ke PT SMA Negeri 7 Wajo. Kemudian selanjutnya untuk Ananda, terima kasih Nak sudah hadir. Jadi mohon disimak nanti apa yang disampaikan dari tim, khususnya di sini adalah tentang penyalahgunaan narkoba, khususnya di tingkat SMA, terkhusus lagi untuk SMA Negeri 7 Wajo. Jadi ini perlu juga saya sampaikan, dulu bulan Maret ya Bu, ya bulan Maret ada surat yang masuk atau meminta kesediaan, tetapi karena adanya pandemi ini sehingga baru sekarang terlaksana. Itu pun artinya kita juga was-was, tetapi dengan meminta izin dari terutama dari cabang dinas, kami sudah meminta izin untuk menghadirkan siswa, tentu juga dari pemerintah daerah. Jadi dulu ini sekolah bergelar SMA Negeri 3 Unggulan Kabupaten Wajo, kemudian berubah nama menjadi SMA Negeri 7 Wajo. Itu SMA Negeri 7 Wajo diambil dari tanggal berdirinya, alih fungsi dari SPG ke SMA, sehingga kita mendapatkan nomor sekolah itu nomor 7. Jadi berarti dari 15 sekolah yang ada di Kabupaten Wajo, kita urutan ke-7 untuk berdirinya sekolah ini, dalam hal ini alih fungsi dari SPG ke SMA. Jadi seperti itu, sehingga menjadi dari SMA Negeri 3 Unggulan Kabupaten Wajo menjadi SMA Negeri 7 Wajo. Siap dulu supaya ada semangat. Kita istilahnya kita berbangga kedatangan tamu. Banyak sekolah yang ada di Kabupaten Wajo, 15 sekolah, dan alhamdulillah SMA Negeri 7 dipilih sebagai sekolah yang didatangi untuk memberikan penyuluhan. Dan tentu harapan kita setelah penyuluhan ini, Ananda adalah yang memberikan lagi penyuluhan atau memberikan kepada temannya tentang bagaimana bahaya daripada narkoba ini. Sekira itu yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang di PT SMA Negeri 7 Wajo. Kami dengan senang hati menerima Bapak dan Ibu untuk hadir di PT SMA Negeri 7 Wajo. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki kegiatan penyuluhan ini dari tim yang ada. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya sangat hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah menerima kami, Bapak dan Ibu Guru yang pengajar di SMA Negeri 7 Sengkang Wajo ya Pak ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang hadir pada hari ini, terima kasih atas sambutan kepada kami tim dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang diberi kesempatan untuk mengadakan sosialisasi, yakni berupa penyuluhan hukum mengenai narkotika yang dilakukan oleh anak, karena kami menganggap anak-anakku sekalian ini masih berada di usia anak, karena undang-undang di dalam hukum itu mengatakan anak itu adalah manusia yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Jadi sehingga anak-anakku saya anggap kalian ini masih kategori anak ya. Kami akan melakukan penyuluhan hukum kami hari ini, yaitu berkaitan tentang narkotika, dan yang kedua tentang keselamatan berlalu lintas ya. Sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kegiatan ini seharusnya adalah
sudah jauh-jauh hari dilakukan dalam rangka menyambut ulang tahun daerah Wajo ya, Wajo. Kemudian atas kesepakatan tempo hari waktu ulang tahun di Bone, Ibu Dies Natalis Unhas dirayakan di Bone, Bu. Itu kemudian ada kesepakatan antara kepala daerah dengan Ibu Rektor kami untuk mengadakan tahun 2020 untuk mengadakan Dies Natalis Unhas itu di Kabupaten Wajo ini. Ya, kemudian mereka melakukan kesepakatan ya. Kemudian kami diberi tawaran untuk mengisi berbagai kegiatan di Kabupaten Wajo ini, dan salah satunya ditawarkan di Fakultas Hukum dan ditawarkan kepada dosen siapa yang mau untuk ya, termasuk untuk kredit poin barangkali ya, untuk kami di dosen harus ada pengabdian pada masyarakat. Salah satu tugas pengabdian masyarakat itu selain mengajar adalah melakukan pengabdian masyarakat, baik berupa penelitian maupun penyuluhan. Sehingga kami mengambil kesempatan itu. Tempo hari sih belum corona, tempo hari. Jadi karena sudah terlanjur didaftar, kemudian diberikan kesempatan, jadi batasnya pokoknya sampai akhir tahun ini ya, seperti itu ya. Jadi kami punya tanggung jawab moral untuk melakukan atau terjun langsung ke masyarakat untuk mengadakan penyuluhan ini. Penyuluhan tentang narkotika dan lalu lintas di sekolah di Kabupaten Wajo ini. Ya, di situ semua kami mencoba untuk memberikan buku saku atau pedoman yang ada di tangan anak-anakku, nanti bisa dibaca tentang sekelumit tentang undang-undang narkotika itu, karena di dalam di situ mengatur tentang hukuman pidana, ancaman pidana bagi misalnya bagi produsen, bagi pengedar atau bagi penyalahguna. Jadi kalau anak-anakku misalnya bersentuhan dengan narkotika itu disebut penyalahguna. Apalagi kalau rehabilitasi sosial itu mengantarkan pecandu itu ke masyarakat normal itu begitu sulit. Apalagi kalau orang katanya banyak yang memberikan statement bahwa yang kalau sudah bersentuh ya, sehingga ya kita tidak ingin kalau penyalahguna mungkin karena bukan kehendaknya, mungkin dia karena dipengaruhi, karena frustasi ya, bisa kemudian lari ke narkotika. Kita ini yang ingin kita selamatkan adalah penyalahguna, sehingga penyalahguna itu di treatment dimasukkan di dalam BNN. Tapi ada spesialis perlakuan kalau pelakunya itu pecandunya itu anak. Karena kita di Indonesia ini bagi anak-anakku perangkat hukum itu sudah cukup lengkap. Kita mempunyai undang-undang perlindungan anak dan undang-undang peradilan anak. Jadi misalnya tidak minta-minta ini ya, tidak minta-minta anak-anak yang terlibat narkotika, bagi anak itu harus treatmentnya berbeda dengan orang dewasa. Ya, kalau ancaman misalnya pengedar, setahu saya itu ada ancaman minimal 4 tahun misalnya atau denda maksimal 4. Banyak menerima dari sekolah ini karena sekolah ini mungkin adalah sekolah paling unggulan, dan juga banyak yang berkesempatan dan diterima di Fakultas Hukum, Bu. Ya, mungkin nanti akan menjadi akan berkesempatan akan diajar oleh kami gitu ya. Banyak sekali nuansa hukum, kita tidak bisa lepas dari hukum ya. Karena dari pagi sampai tidur kita bersentuhan dengan hukum. Mulai dari anak kecil sampai orang mau meninggal itu bersentuhan dengan hukum. Bahkan yang ada di dalam kandungan ibu kalau hukum menghendaki itu harus dianggap sebagai subjek hukum ya. sudah dianggap ada gitu keberadaannya. Bisa menerima waris ya, menerima warisan, menerima hibah sepanjang anak dalam kandungan itu lahir hidup gitu ya. Dia harus diberikan warisannya, hibahnya seperti itu. Jadi kami mohon anak-anakku yang sudah menerima buklet ini untuk membacanya dengan baik, kemudian memberikan tahu, menyampaikan kembali ya kepada orang yang ada di sekeliling kita, misalnya keluarga, ya teman, sepupu gitu, untuk menyampaikan bahwa undang-undang narkotika itu cukup jelas ya, dan di Indonesia cukup tegas terhadap penyalahgunaan narkotika. Tapi ada perlakuan-perlakuan khusus misalnya kepada anak, kepada orang dewasa, ya penyalahguna, pengedar, produsen itu masing-masing berbeda ya. Bisa dibaca sepintas
pasal-pasal yang mengatur tentang narkotika ini, undang-undang ini, ya. Jadi materinya. Tapi kok misalnya cuma deket aja ini, cuma deket berapa meter, berapa blok, jangan pakai helm, nggak ada polisi di tengah jalan. Padahal kan tadi helm itu untuk keselamatan gitu ya. Jadi biasakanlah memakai helm walaupun sesaat gitu, deket ya. Karena tadi kan perjanjiannya kalian bilang pakai helm untuk keselamatan. Itu kan nggak ada jaminan loh ya. Tidak ada jaminan hanya berapa meter jalan. Selama satu dalam keadaan berhenti, katanya dia bilang katanya kalau parkir kalau stop itu ditinggalkan kendaraannya, kalau parkir itu paling cuma sesaat saya ada di kendaraannya. Itu pada hal-hal yang seperti itu karena tadi ketaatannya sesuai dengan internalization-nya rem. Yang lebih sering mana? Cek rem atau tancap gas? Lihat situasi ya, kalau polisi depan ya, wajah-wajah mall semua ini. Bioskop saya tidak tutup. Kejiwaan itu sudah mulai dianggap matang. Tadi Bu Dokter Yu sudah sampaikan tentang umur kedewasaan ya, anak-anak dan dewasa gitu. Umur 17 itu kategorikan sudah dianggap sudah matang psikis, makanya surat izinnya boleh dikeluarkan gitu ya. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya tanyakan adalah biasanya ada pengendara yang langsung ditangkap dan dia tidak mengerti apa kesalahannya, Bu. Lalu ternyata sudah ada peraturan yang dikeluarkan namun tidak tersampaikan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut dan supaya masyarakat bisa lebih tahu? Terima kasih. Ada biasa pengalaman yang saya dengar dari keluarga saya. Ya, tadi kan Bu Dokter sudah sampaikan bahwa siapa? Baik motor maupun mobil. Ya, tadi katanya udah pada bawa motor, udah bawa mobil, tapi belum punya SIM ya? Waduh, ini mau dilaporkan juga ke polisi nih, bawa kendaraan tanpa surat-surat kendaraan resmi. Jadi gini, dalam saat kalian mendapatkan lisensi ya izin berkendaraan, itu kalian ada namanya tes ya, selain tes psikologi, psikotes, ada juga tes kendaraan, rambu-rambu lalu lintas gitu. Jadi kan tadi temennya bilang dia tidak tahu kalau ada aturan demikian, akhirnya ditilang tanpa tahu kesalahannya. Profesi polisi ya, propos ya, gitu ya deh ya. Jadi intinya pahami dulu rambu lalu lintas. Selama kalian mengerti, paham, mematuhi, tidak ada yang namanya tilang menilang. Gitu ya. SIM di sekolah kita ini beberapa kali datang dari Satlantas memberikan sosialisasi termasuk SIM. Jadi untuk anak SMA, untuk anak sekolah di Kabupaten Wajo ini oleh Kasatlantas menjamin tidak akan ada pemeriksaan SIM. Yang penting helmnya, penampilan selama waktu sekolah. Jadi kemungkinan rata-rata anak kita di sini barangkali paling tinggi 17 tahun ke bawah, dan yang biasa kalau datang di sini tuh nanti 17 tahun ke atas baru dikasih. Tadi Ibu bilang 16 sudah bisa, barangkali mungkin ada perubahan-perubahan ke depan. Yang pasti bahwa kalau anak kita tidak pakai SIM di sini sudah ada legal dari Satlantas selama waktu sekolah. Itu yang pertama. Sekolah anak begini ini diberi hukuman karena aturan sekolah kita ini itu maksimal 3 ukuran cukur. Jadi kalau begitu dihukum. Dan biasanya kalau sudah berulang kali kembali, apakah menurut mata hukum ini sekolah melanggar hak asasi manusia atau bagaimana? Karena itu sudah ditetapkan di aturan OSIS. Itu barangkali pertanyaan saya. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam polisi itu ada yang namanya diskresi, ya. Diskresi itu dia boleh mengambil suatu keputusan, ya, dalam keadaan tertentu. Kayak tadi Bapak sampaikan, memang peraturan untuk mengambil SIM itu 16 tahun, untuk motor itu 17, itu aturan umumnya. Tapi ternyata tadi sampaikan di sini bahwa boleh anak siswa, berarti mereka harus pakai seragam ya Pak ya? Ya, jadi boleh pakai seragam, walaupun tanpa surat dengan pertimbangan, tapi pakai helm ya, untuk tetap pakai helm dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Itu untuk dengan alasannya diskresi kepolisian untuk mengambil tindakan di luar hukum, seperti harusnya tidak boleh, harusnya bawa motor itu punya lisensi gitu. Tapi dengan mungkin pertimbangannya untuk kemudahan anak-anak ke sekolah gitu, daripada jalan kaki atau mungkin karena jarak jauh dari rumah, akhirnya diberi kemudahan untuk bisa berkendara. Tapi selama
ada izin dari kepolisian seperti tadi itu, ada apalagi kerjasama berarti Pak ya, ada kerjasama itu berarti sudah dianggap hukum gitu, berarti itu lebih leg spesialis gitu, jadi lebih hukumnya lebih spesial dari peraturan undang-undang lalu lintas nomor 2 ini gitu. Ini kan nggak mungkin itu polisi bilang tunggu ya penjahat, saya telepon dulu bos saya boleh tembak kamu apa tidak? Yang terjadi apa? Keburu dia ditembak sama penjahat duluan kan? Ya itu artinya diskresi, polisi boleh mengambil kebijakan atau keputusan di tempat di waktu yang terdesak untuk itu gitu. Tadi untuk ini ya mungkin kebaikan dari polisi boleh membawa kendaraan tanpa lisensi tadi, tanpa SIM, dengan persyaratan yang lain tetap harus ikut pakai helm dan rambu lalu lintas gitu, harus dipatuhi ya. Untuk jawaban kedua silakan Bu. Sanksi ya bagi yang dimana guru atau misalnya guru menerapkan sanksi misalnya dan membuat aturan bahwa rambut siswa tidak boleh misalnya 3 cm atau apa Pak maksudnya? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini.